Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua di sore ini masih semangat, masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan hari ini. Yang terhormat Pak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD, selaku Korprodi PPG UM dan tim pengembang PPG, serta mahasiswa PPG Gelombang 1 yang kami banggakan. Adapun kegiatan hari ini adalah terkait dengan sosialisasi pelaksanaan UKPPG bagi mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022. Nanti juga ada sedikit koordinasi ya terkait persiapan pameran akademik. Nah, mari kita awali kegiatan ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu kita simak lagu Indonesia Raya. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Acara selanjutnya yaitu pemaparan tentang sosialisasi UKPPG oleh Bapak Dr. Muhammad Alfan, SPD MPD. Kepada Pak Alfan, dipersilahkan. Baik, terima kasih Bu Ike. Apa suara saya bisa didengar dari arah sana? Dengar Pak, jelas. Nggak merdu ya Bu? Nanti kalau nyanyi aja. Apakah tampilan sudah kelihatan ya Bu Ika? Sudah Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu peserta PPG Prajabatan, Bapak Ibu mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2022, Bapak Dr. Makbul Mukhtar MSI yang saya hormati, Bapak Ibu tim pengembang PPG yang saya hormati, serta hadirin sekalian yang saya hormati. Alhamdulillah sore ini kita bisa bertemu kembali meskipun jauh di mata, namun tetap di hati, insya Allah. Izinkan saya menyampaikan paparan sosialisasi UKPPG yang sudah ditunggu-tunggu oleh mahasiswa semuanya. Pada hari Minggu kemarin kita sudah mensosialisasikan sedikit
terkait UKPPG ini, sehingga pada pertemuan sore ini eh, kami akan mensosialisasikannya lagi dengan teknik lompat-lompat gitu nih. Jadi tidak semua setiap slide kami bacakan, karena sudah kita sosialisasikan juga beberapa informasi terkait UKPPG ini. Baik, Bapak Ibu mahasiswa semua yang saya hormati, ada 2 poin ya, penjelasan tentang UKPPG dan penjelasan tentang uji kinerja serta uji tertulis. Nah, ini landasan hukumnya yang kemarin sudah kita sampaikan. Kemudian di sini juga ada 4 karakter ya. Pancasila, berkompeten, berkomitmen, pembelajar sepanjang hayat. Kemudian ada 8 kompetensi yang Bapak Ibu perlu diulang-ulang. Selain lagu Indonesia Raya, selain surat Al-Fatihah, atau bacaan-bacaan doa-doa di setiap ibadah kita, di sini juga perlu Bapak Ibu cermati dan pahami serta dihayati. Itu 8 kompetensi ini, karena 8 kompetensi ini merupakan pusat gitu ya, landasan bagi panitia nasional itu untuk mengembangkan instrumen ujian bagi Bapak Ibu calon guru profesional. Nah, di sini Bapak Ibu seperti yang kemarin sudah kita bacakan jenis-jenis ujiannya. Untuk uji kinerja ada perangkat, ada praktek video, ada wawancara. Untuk uji tertulis ada tes objektif, pedagogical content unit, and tes uraian berbasis kasus atau case study. Nah, kemudian untuk persyaratan peserta UKPPG, Bapak Ibu, jadi nanti Bapak Ibu fokus memikirkan UKPPG-nya. Nah, jangan lupa untuk lulus dulu, gitu, Bapak Ibu. Jangan lupa untuk lulus dulu pada seluruh mata kuliah. Nah, itu. Tadi, alhamdulillah, tadi kami menyimak di Zoom dari obrolan teman-teman tadi, ada yang menyarankan sambil nunggu kita isi LMS. Ya, terima kasih sudah diingatkan temannya. Kemudian tim penguji. Nah, ini nanti Bapak Ibu yang uji. Bapak Ibu itu dosen PPG dan guru pamong. Nah, 2 insan ini sudah setiap saat mendampingi dan membersamai Bapak Ibu mahasiswa PPG. Nah, selanjutnya tentang uji kinerja, ini ada 3 ya, perangkat pembelajaran di sini, yaitu perangkat yang mendukung proses dalam praktek pembelajaran berupa instrumen, dokumen, alat pembantu seperti peraga, media pembelajaran, termasuk di dalamnya RPS ya. Kalau di Bapak Ibu istilahnya RPP atau modul ajar kalau kurikulum merdeka atau rancangan pelaksanaan layanan. Nah, ada praktek pembelajaran video di sini Bapak Ibu dirancang untuk menilai kompetensi peserta PPG dalam melakukan pengajaran dan pembelajaran yang efektif di kelas. Melalui praktek pembelajaran yang direkam secara real dan diunggah melalui platform ujian. Untuk wawancara, ini Bapak Ibu, nanti jadi wawancara di sini sifatnya Bapak Ibu nanti akan face to face gitu ya. Face to face ya. Kalau bahasa Arabnya itu wajhan biwajhin gitu. Wajhan biwajhin gitu. Itu kalau bahasa Arabnya, kalau bahasa Inggrisnya ya face to face gitu ya. Merupakan refleksi. Jadi wawancara nanti sifatnya itu refleksi, konfirmasi dan klarifikasi proses dan hasil pembelajaran. Ini yang sepertinya berbeda dari file sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi nanti penguji itu akan mengajak Bapak Ibu refleksi dan mengkonfirmasi serta mengklarifikasi proses dan hasil pembelajaran selama ini seperti apa. Nah, tujuannya untuk mengetahui teaching philosophy, filosofi pengajaran. Nah, kan ada ya kemarin mata kuliahnya. Nah, wawancara dilakukan secara daring dengan durasi 30 menit menggunakan aplikasi pertemuan virtual. Oleh karena itu, Bapak Ibu pastinya akan memilih tempat yang
eh, cocok dan layak eh, dari segi jaringannya dan dari segi apa kedap suara gitu supaya nanti Bapak Ibu bisa khusyuk apa namanya mengikuti wawancara ini. Kemudian ketentuan pembuatan perangkat. Nah, perangkat pembelajaran yang diujikan adalah hasil perkuliahan atau yang disiapkan secara khusus. Misalnya selama ini waktu kuliah Bapak Ibu sering apa capek atau belum maksimal. Nah, ini Bapak Ibu bisa membuat lagi yang lebih khusus untuk ujian ini. Nah, hasil karya sendiri Bapak Ibu tidak boleh copy paste dari orang lain. Kemudian perangkat pembelajaran diunggah ke dalam sistem yang disiapkan oleh Panitia Nasional UKPPG. Nah, ketentuan pembuatan video Bapak Ibu. Nah, yang pertama ini disebutkan di sini Bapak Ibu. Video praktek pembelajaran yang dinilai adalah video yang direkam untuk kepentingan UKIN, bukan berasal dari video praktek saat PPL. Nah, jadi di sini tidak boleh ya praktek video saat Bapak Ibu PPL atau tugas perkuliahan lainnya. Jadi tidak boleh. Video dibuat dengan ketentuan yang pertama menggunakan RPP atau modul ajar atau RPL yang sudah disusun dan diunggah pada laman yang telah disediakan. Jadi jangan sampai berbeda ya Bapak Ibu. Jadi jenengan praktek ngajarnya itu sesuai dengan RPP yang sudah jenengan unggah. Kemudian direkam saat mengajar durasi 2 JP. Untuk PAUD menyesuaikan, kemudian dibuat dalam format MP4, gambar harus fokus, suara jelas, dan video stabil. Kemudian video harus menampilkan seluruh aktivitas pembelajaran yang Bapak Ibu laksanakan. Kemudian tidak ada aksesoris tambahan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu dilarang berkreasi ya, pada video ini seperti Bapak Ibu berkreasi di kelas menempel-nempel apa aksesoris kelas untuk pembelajaran. Di sini tidak boleh menambah aksesoris seperti profil sekolah, profil mahasiswa, tidak perlu atau latar belakang musik apalagi diberi instrumen musik tidak diperbolehkan. Video yang diunggah terdiri atas ini rekaman utuh selama 2 JB tanpa diedit. Kemudian penamaan filenya seperti yang tertera di sini. Kemudian juga rekaman video yang telah diedit berdurasi 20-30 menit dengan memilih part-part penting, bagian-bagian penting dalam pembelajaran. Atau layanan sesuai RVP, modul, atau RVL. Nah, untuk penulisan nama filenya seperti di sini, video edit, nama mahasiswa, misalnya Muhammad Alfan, NIM-nya 19, bla bla bla, seterusnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, contoh tampilan. Contoh tampilan. Nah, di sini ada ya. Jadi Bapak Ibu harus rapi juga ruang kelas dan performance-nya gitu. Kemudian ketentuan unggah file ini ya di akun belajar.id. Kemudian nanti ditautkan ke laman ujian yang ditetapkan panitia KPPG. Nah, kemudian untuk instrumen penilaian, UKIN, RPP, video, dan wawancara akan dikembangkan oleh Planas berdasarkan 8 kompetensi tadi Bapak Ibu. Nah, ini akan ya. Dan mudah-mudahan segera ada gitu instrumen penilaiannya. Yang jelas pokoknya mengacu pada 8 ini Bapak Ibu yang saya sampaikan tadi. Jadi saat membuat RPP, kemudian mempraktekkan pengajaran, ini mohon melihat 8 kompetensi ini supaya Bapak Ibu bisa apa namanya sesuai harapan gitu mesinnya. Bu Ike suara saya terdengar ya Bapak Ibu ya, Bu Ike. Terdengar kok, Pak. Ya. Soalnya kok ada yang telepon-telepon, terus ada juga yang raise hand, terus saya enggak ini. Oh ya, mungkin Sulek kepingin tanya, Pak. Mau Oh kenal? gitu ya. Kemudian uji tertulis Bapak Ibu mahasiswa, ini ada tes objektif ya, pedagogical content unit.
Nah, kemudian dikembangkan bersama Paknya. Udah ya ini. Intinya soal tersebut itu sedemikian rupa ya. Dibuatnya itu bersama Balai Pengelolaan Pengujian Pendidikan. Nah, kemudian bentuk laporan studi kasus akan dikembangkan oleh Panas berdasarkan 8 kompetensi tadi. Jadi Bapak Ibu untuk membaca lagi. Nah, ini Bapak Ibu yang kemarin tanggal-tanggal penting ada revisi ya, ada perubahan ya dari yang file sebelumnya. Di sini untuk kami diberi waktu untuk sosialisasi. Kemarin kami juga menerima sosialisasi lagi, kemudian untuk sosialisasi ke mahasiswa 13 sampai 14 Juni. Hari ini 14 Juni berarti terakhir ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu apa namanya? Pola kerjanya GTK. Jadi misalnya baru disosialisasikan kemarin, hari ini sudah terakhir. Jadi pola kerja kami pun ya kurang lebih juga menyesuaikan GTK Bapak Ibu ketika GTK datang informasinya dari GTK ke kami mendadak, pasti datang informasi kami ke Bapak Ibu mungkin juga mendadak itu. Jadi eh, ada sebab, ada akibat. Artinya mendadaknya kami itu ada penyebabnya gitu Bapak Ibu. Jadi bukan kami buat sendiri gitu. Bukan membela diri ya ini. Maksudnya Bapak Ibu harus bisa sedikit mengerti kami gitu. Kemudian periode pengambilan video ini Bapak Ibu mulai 15 Juni sampai 18 Juli. Nah, Bapak Ibu bisa berlatih dulu supaya nanti ketika video yang eh, dihasilkan itu bisa bagus. Kemudian periode pembuatan studi kasus 3 sampai 18 Juli. Nah, kemudian PJK untuk uji tertulisnya 7 sampai 8 Juli. Kemudian periode unggah tautan perangkat pembelajaran dan video praktek 20 sampai 21 Juli. Kemudian periode unggah laporan 20 sampai 21 Juli, pelaksanaan wawancara 24 sampai 30 Juli. Nah, jadi bulan Juli ini akan menjadi momen-momen gitu bersejarah dan penuh kenangan bagi Bapak Ibu semua. Bismillah, insya Allah lulus semua tanpa ada yang tertinggal. Nah, untuk UKIN ini Bapak Ibu ya dilakukan di sekolah, bisa sekolah mitra, sekolah PPL atau sekolah lain yang ditunjuk oleh LPTK. Ini. Kemudian untuk sudah itu Bapak Ibu yang bisa ada lagi Bapak Ibu file lain ya, kita cek file itu yang kemarin yang dikirim dari GTK itu ada 3 file yang kita coba mungkin ada informasi baru di sana. Ini saya tutup dulu. Ini coba kita cek yang ini, siapa tahu ada eh, program BPG Prajab ini sama ya, depan-depannya uji kinerja ini sama yang dengan tadi studi kasus. Nah, ini laporan studi kasus Bapak Ibu ya. Di sini sepertinya ada informasi baru yang tadi bukan baru ya, yang lebih sedikit rinci. Kalau di PPT tadi kan studi kasus akan dikembangkan gitu nggih. Kalau di sini lebih ada gambaran ya. Nah, di sini studi kasus dirancang untuk menilai pengetahuan, keterampilan memecahkan masalah, dan kreativitas peserta PPG. Jadi kreativitas Bapak Ibu dalam merencanakan dan melakukan pembelajaran di kelas melalui deskripsi, analisa, dan penyelesaian masalah pada kasus-kasus yang ditemukan selama program praktek pembelajaran, seperti proses pembelajaran dan kondisi psikologis siswa. Jadi masalah yang Bapak Ibu angkat itu related dengan pembelajaran dan kondisi psikologis siswa. Itu untuk studi kasusnya. Di sini ada kriterianya lagi Bapak Ibu. Ada bagian yang ditulis ya. Studi kasus memuat 4 bagian. Yang setiap bagiannya ditulis dalam rentang 150 sampai 200 kata. Jadi ada 4 bagian. Yang pertama deskripsi studi kasus, analisis situasi, alternatif solusi, dan evaluasi. Setiap nomor ini
tidak boleh lebih dari 200 kata dan tidak boleh kurang dari 150 kata. Jadi nanti Bapak Ibu cek jumlah katanya juga. Kemudian uji kompetensi PPG Prajabatan itu dilaksanakan oleh tim penguji tadi ya, yang ada 2 tadi, dosen PPG, guru pamong. Nah, di sini guru pamongnya itu sesuai dengan bidang studi yang relevan. Nah, jadi pasti menguasai, yang uji Bapak Ibu itu pasti menguasai. Dosennya juga yang relevan. Jadi misalnya guru bahasa Arab ya nggak boleh nguji guru BKS, guru SD. Guru bahasa Arab nggak boleh nguji PJK, begitu ya Bu Ike ya. Itu kurang lebihnya untuk studi kasus. Nah ini tata cara uji kompetensinya Bapak Ibu. Namun di sini dikatakan akan diatur dalam bentuk panduan UKPPG. Jadi sepertinya Bapak Ibu nanti akan ada panduan yang lebih lengkap lagi gitu dari GTK. Nanti kalau ada info lagi terbaru akan kami sampaikan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kita cek yang ini lagi Bapak Ibu, yang apa ini? Lampiran video pembelajaran. Sama yang di PPT sepertinya. Sama, ya, ya sama Bapak Ibu. Nah, sama. Itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan atas sikap dan kata saya yang tidak berkenan. Saya mohon maaf. Nanti jika ada pertanyaan bisa disampaikan di sesi tanya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Alvan. Ini langsung tanya jawab ya berarti belum Oh, matang. nggih. Kita ini Bapak Ibu semua ngapunten, ini juga hadir bersama kita Bapak Dr. Makbul Mukhtar MSI. Selamat sore Pak Makbul. Nggih. Waalaikumsalam. Nggih. Berarti ini langsung tanya Ya, jawab nggih Pak Makbul nggih. monggo. Nggih. Kalau mungkin sebelum tanya jawab, Nggih. mohon Nggih, izin monggo Pak. menyampaikan 1-2 kata saja mungkin Nggih, monggo Pak. untuk penguat. Bapak Ibu peserta PPG Prajab 2022 ya. Bapak Ibu sudah di penghujung. Mungkin saya sampaikan yang terkait UKIN sedikit karena tadi yang terkait UKIN itu kan Bapak Ibu hanya diminta membuat RPP atau kalau yang pakai kurikulum Merdeka diminta membuat modul ajar dan perangkatnya gitu ya dan kelengkapannya. Kalau yang K13 itu perangkat lengkap gitu ya, RPP dan lainnya. Dan yang penting lagi itu pengambilan video itu harus baru. Itu kanan yang paling penting. Videonya harus baru. Baru artinya tidak boleh mengambil video yang sudah ada. Harus dibuat baru dalam rentangan waktu yang sudah ditentukan. Saya menyarankan lebih cepat itu lebih baik. Karena sekolah akan libur. Mungkin kalau di Jawa Timur rata-rata tanggal 25 mungkin sudah libur ya. Terakhir 23 atau 24 sudah rapotan. Nah, Panitia Nasional itu belum mengeluarkan instrumen untuk penilaian yang UKIN, khususnya bagaimana menilai perangkat dan menilai video pembelajaran. Saya menyarankan gitu, kalau tidak ada instrumen kan sepertinya nanti videonya yang RPP yang harus dibuat harus bagaimana ya? Tentu sebaik-baiknya. Saran saya untuk sementara, jadi pakailah instrumen yang digunakan di Daljab untuk praktek untuk pengembangan perangkat, jadi untuk RPP dan untuk videonya. Itu yang digunakan. Di situ sudah ada item-item apa yang harus muncul,
dalam video maupun dalam RPP. Karena apa? Karena kalau tidak ada panduan yang itu, nanti kan bingung asal-asalan aja gitu. Instrumen yang untuk Rajab ini, yang untuk UKPPG ini sedang dikembangkan. Tapi tidak dikembangkan baru, mungkin akan dikembangkan, disesuaikan dengan 8 kompetensi lulusan yang tadi disebutkan Pak Korprodi tadi, dan tentu menggunakan yang instrumen yang sudah ada. Instrumen yang sudah ada itu ada instrumennya punyanya Daljab. Itu akan disesuaikan dengan 8 kompetensi itu. Tapi pasti akan ada kesamaan-kesamaan, dan saya berpikir yang punyanya Daljab itu sudah bagus. Ya, mungkin itu yang perlu saya tambahkan, 1-2 kata dan dikalikan beberapa kata. Mohon izin, mungkin itu saja. Bapak Ibu tetap bersemangat, sehat selalu, dan satu hal, jangan mengeluh gitu ya, harus selalu fight ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Pak Makbul. Ini tanya jawab kita buka ya Pak Alvan dan Pak Makbul. Oke. Ya, tadi ada penjelasan rinci juga terkait pertanyaan di chat. Oke, silakan teman-teman bisa bertanya melalui chat atau raise hand. Wah, ini di chat cukup banyak ini Pak Alvan. Ya. Yang raise, belum ada yang raise hand, saya yang raise hand. Oke. Ini dibaca satu-satu nggih? Gimana Pak? Mungkin di chat saya sedikit tambahkan ya. Mungkin karena saya ikut terlibat di penyiapan untuk ini. Kenapa tidak boleh video saat PPL? Karena video uji kinerja itu adalah video yang dibuat setelah kegiatan PPL. Itu ya, video yang dibuat setelah kegiatan di PPL dan dalam waktu yang sudah ditentukan waktunya. Jadi nanti akan dicek videonya, jadi dibuat tanggal berapa, itu harus kan terekam di situ. Itu ya. Jadi nanti di panduannya, di pedomannya itu akan dijelaskan. Jadi kenapa tidak boleh gitu ya. Itu karena video yang itunya harus dibuat dan dalam rentang waktu yang sudah ditentukan. Nah, itu tadi waktunya yang ditentukan. Setelah mulai masuk 17 dan itu masih tekan ya MOS lah istilahnya ya. Yaitu MOS itu untuk yang siswa yang baru gitu ya. Untuk siswa yang lama kan tidak. Tapi saran saya tadi ya, kalau bisa sebelum liburan ini itu segera dilaksanakan. Kalau butuh surat pengantar dari Prodi, dari Pesta, ya monggo nanti difasilitasi. Saya pikir tidak ada masalah. Saran saya juga, monggo bisa, kan sekolahnya tidak harus di sekolah PPL yang sekarang, yang kebanyakan domisili, boleh di sekolah PPL yang dulu, yang waktu mitra ya. Mungkin koordinasi dengan guru Pamong, minta izin gitu ya. Nah, kalau butuh surat nanti ya dibuatkan dan dibaca. Gitu. Kalau nggak bisa ya sekolah yang dimungkinkan, yang monggo. Jadi itu. Saya pikir itu saja yang menjawab dari beberapa pertanyaan itu. Kalau kayaknya sudah. Ya, Pak. Ya, nanti tolong dibagikan instrumen milik Daljab itu nanti biar ke panitia aja ya. Oke. Mungkin itu saja. Pak Alvan ada tambahan? Nah, ini banyak. Ya, jadi teknis UKPPG tidak jauh berbeda dengan Daljab ya, cuma bedanya mungkin ada wawancara. Nah, terkait video itu sama Daljab kadang juga seperti itu ya Bapak. Jadi bukan waktunya sekolah, tapi harus melaksanakan mungkin
pengambilan video dan seterusnya. Bolehkah take videonya di sekolah swasta atau pendidikan Islam? Boleh. Boleh, Pak ya? Boleh, Boleh, Bu. Kalau nanti ya boleh. ada surat keterangan, bisa dibuatkan surat keterangan dari baca pelaksanaannya. Oke. Gitu Di boleh. pesantren nggak boleh, Bu ya. Nggak boleh kalau bukan muhrimnya. Apakah materi boleh bebas? Ya, boleh. Boleh. Oke, materinya boleh bebas. Jadi ini kan mungkin sekolah kan sudah tidak ada pembelajaran nih, sekolah yang sekarang. Jadi materinya boleh dipilih materi yang mana saja, kelas berapa gitu, silahkan dibuat, tapi bukan yang sama dengan ketika PPL. Sama itu artinya perangkatnya sama persis, mesti harus ada modifikasi, ada perbaikan gitu ya. Dan yang penting lagi videonya harus dibuat yang dalam rentang waktu yang sudah ditentukan itu gitu. Itu, Bu. Oke. Ini pertanyaan rata-rata hampir sama ya terkait video, Pak. Jadi boleh tidak, kalau tidak ada waktu di sekolahnya seperti apa, tadi sudah dijawab, bisa di sekolah lain. Kemudian boleh di sekolah mitra ya, Pak ya. Nah, terus videonya harus full 2 GB 90 menit. Tadi sudah dijelaskan dengan Pak Alvan ya, ada video. Mungkin gini, Bu, untuk video. Oke, Jadi peserta harus merekam penuh 2 JP ya. sesuai dengan apa namanya perangkat yang sudah ditentukan. Tentu videonya harus ya satu ya harus suaranya jernih, fokus gambarnya, tidak goyang-goyang gitu. Gimana membuat video itu bagus ya. Mungkin bisa minta bantuan gitu untuk ngambil video gitu ya. Dan gambarnya terlihat penuh gitu di kelas, tidak video itu menyorot satu orang gitu ya. Jadi bisa melihat kelas. Dari video utuh itu nanti diedit, ngeditnya hanya dipotong saja. Dipotong menjadi 20 sampai 30 menit dengan catatan hasil editan tuh masih terlihat utuh pembelajaran dari awal sampai akhir. Hal-hal yang perlu, jadi misalnya diskusi gitu ya terlalu panjang ya dipotong gitu ya. Itu. Jadi nah itu yang harus pandai-pandai membuat itu. Jadi nanti terkesan harus terlihat utuh pembelajaran seperti 2 JP itu. Tidak boleh menambah aksesoris-aksesoris. Jadi biasanya kalau yang daljab itu kan video itu masih ada jalan ke sekolah dulu, itu tidak perlu. Ya video yang itu saja, yang sudah ada itu dipotong-potong, diedit itu dipotong-potong, diambil gitu ya. Dipotong mana sehingga menjadi sekitar 20 sampai 30 menit gitu. Tidak boleh ditambah lagu-lagu atau itu tidak boleh. Ya itu saja gitu, hanya dipotong-potong. Itu ya. Dan saya pikir kalau hal itu Bapak Ibu mahasiswa ini saya pikir sudah jago lah kalau yang itu. Ya itu Bu, kalau terkait video. Oke. Ini terkait studi kasus, Bapak. Apakah kita diberikan studi kasus untuk diselesaikan sesuai kriteria atau kita membuat dan menyelesaikan sendiri? Kalau studi kasus, menurut saya kan tadi sudah dijelaskan empat kriteria. Buat studi kasus itu kan membuat uraian gitu, apa yang sudah dikerjakan. Buat dulu draftnya nggak apa-apa, tapi nanti perbaikannya nunggu kalau instrumennya sudah ada. Jadi nanti akan ada pengumuman lanjutan terkait studi kasus. Jadi formatnya bagaimana, jumlah katanya harus berapa, gitu. Itu ada ketentuannya nanti. Ini sedang digodok oleh panitia, jadi tunggu saja. Tapi kalau mau membuat dulu nggak apa-apa, draftnya gitu, nanti kan bisa diperbaiki gitu. Nah, dan waktu unggahnya sudah ada, kan masih lama itu waktu unggahnya. Sama dengan waktu unggahnya kalau tidak salah, sama dengan waktu unggahnya video itu. Oke. Terakhir Pak, ini berkaitan dengan waktu.
terakhir masuk sekolah sampai tanggal 24 Juni, sedangkan kita masih ada ujian seminar, pameran, bela negara, dan pramuka. Bagaimana solusinya? Monggo Mbak Porprodi ini yang Iya, Pak Alvan. Ini kan tanggal 22 kita pameran, terus ada ujian seminar, Pak. Sedangkan jangka waktu sekolah juga ada batasnya, terus video tadi terakhir juga ada waktunya ya. ujian seminar. Kapan ujian seminar? Tanggal 19. 19 sampai 21, Pak. 19 itu Senin ya? Iya, Sampai terus Rabu. tanggal 22-nya pameran. Ya. Dan di saat itu juga mengambil video. Oke. Ya, monggo Pak Porprodi ngaturnya Bapak gimana? ada ini tanggapan? Iya, Bu. Kan memang kalau kita lihat sekarang kan masih nanti ada seminar pendidikan dan proyek kepemimpinan pameran, kemudian nanti ada bela negara, ada pramuka. Nah, untuk pramuka itu sendiri nanti akan kita gelar setelah mahasiswa selesai UKPPG. Nah, untuk bela negara nanti akan kita gelar sebelumnya 3 hari. Nah, kita pangkas menjadi 1 hari setengah. Nanti 25 sampai 26. Memang kegiatannya padat Bapak Ibu. Jadi maka rentang kalau kita lihat rentang waktu yang disiapkan panitia nasional itu kan juga rentangnya kurang lebih 1 bulan ya. Saya kira Bapak Ibu bisa mengatur waktu gitu, memanage waktu dengan baik gitu. Jadi kami pun Pak Porprodi, mohon izin. Ini ngitung waktu di sekolah aja, karena di sekolah itu kan efektif mungkin 23 itu udah rapotan. Hitung mundur 22, 21, kegiatan di PBG itu apa sebelum itu yang memang mahasiswa nggak bisa ke sekolah gitu. Tanggal berapa gitu? 19, 20? 19, 20, 21 itu ujian seminar Pak. Oke. Namun kan 3 untuk hari setiap ujian seminarnya. Tidak 1 hari Bapak, 1 hari untuk setiap mahasiswa. Itu kan setiap mahasiswa itu 50 menit atau 30 menit ya Bu Tika, saya lupa. 30 menit ya Bu Tika. 20 menit, Pak. Ya, setiap mahasiswa 30 menit dalam sehari itu. Sehingga kan setelahnya itu bisa ke sekolah. Jadi yang ujian seminar PBG itu setiap mahasiswa hanya 30 menit gitu. Jadi tidak 3 hari full. Mungkin usul Jadi, ini usul nih. ya. Usul biar ini ya. Sekolah itu kan masuknya pagi itu sampai siang. Nah, kalau ujian seminarnya dilakukan siang sampai sore gitu. Artinya paginya masih bisa ke sekolah untuk ngambil video gitu. Mungkin itu yang lebih realistis dilakukan mahasiswa. Jadi kalau daripada mahasiswa nunggu seminar terus pagi misalnya, ya kalau urutannya gimana? Sudah ada jadwalnya Kak, Pak. Nanti kan sudah ditata itu secara urut mahasiswa ini nanti akan tampil pada jam berapa. Jadi hanya 30 menit, Pak. Oke. Mungkin itu nanti mahasiswa juga bisa. Yang tapi full mungkin perlu diperhatikan wirawirinya ke sekolah kalau dekat sih enggak apa-apa. Iya, Pak. Habis seminar ke sekolah, terus dari sekolah harus menuju ke seminar. Kalau pagi itu juga harus jadi ini ya. Tapi ya monggo, kalau bisa di-arrange siang sampai sore atau bisa juga sampai malam kalau diperlukan ya. Kalau diperlukan ya. Itu lebih realistis daripada mahasiswa harus ke sekolah terus seminar gitu. Balik lagi gitu. Itu mungkin itu ya, tapi ya monggo. Pak, misalkan waktu itu sekolah libur, terus mahasiswa misalkan ngambil siswa boleh. Kalau Iya. pas liburan mau mendatangkan siswanya juga boleh. Ya. Mungkin berapa, Pak Makbul? Tidak ada batasan, jadi siswanya berapa, yang penting pembelajaran bisa dilaksanakan. Ya. Itu tidak ada batasan harus minimal berapa. Yang penting pembelajaran itu bisa dilaksanakan. Tidak harus satu kelas full
30 gitu ya. Kalau memang dapatnya 15 mendatangkan siswa, karena mendatangkan siswa saat liburan itu kan mesti harus izin orang tua gitu ya. Itu akan lebih rumit, lebih sulit gitu. Apalagi bukan sekolahnya sendiri gitu ya. Kalau sekolahnya sendiri itu misalnya saya sudah mengajar di situ, jadi guru tetap di situ, saya lebih mudah gitu ya untuk minta izin ke orang tua karena murid saya gitu ya. Tapi ini kan harus lewat guru pamungnya. Nah, itu akan kalau bisa diupayakan memang sekolah masih buka gitu ya. Kalau sudah libur itu agak lebih rumit. Nggak apa-apa kalau misalnya sekolahnya bapak saya gitu misalnya ya monggo. Sekolah tetangga Gitu ya monggo. di dekat Fleksibel lah rumah. itu waktunya. Ya. Saya rasa walaupun waktunya mepet banyak keringanan ya teman-teman ya. Jadi nggak saklek harus seperti ini seperti itu, tapi ada beberapa keringanan yang bisa Bapak Ibu lalui sehingga semuanya dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, ini waktunya sudah jam 5.11, masih ada satu materi lagi. Mungkin dicukupkan ya Pak Makbul ya, Pak Ya Alvan. monggo, kalau Ya. mahasiswa Ya. sudah. Ya, nanti kan akan dikirim juknis, kemudian apa tadi instrumen, ya, dan beberapa hal tadi sudah disampaikan. Baik, terima kasih Pak Alvan, Pak Makbul atas waktunya untuk menjawab beberapa hal terkait UKPPG. Baik, mahasiswa sekalian, materi selanjutnya ya, kurang sedikit waktunya kepada Bu Yuniawatika, dipersilahkan. Bu Ike, selamat Suaranya sore. kecil, Bu. Oh iya, Kecil selamat sekali. sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih kecil kah Bu Ike? Kecil. Cek. Pakai headset apa? Kalau pakai headset biasanya malah jadi lebih kecil Bu Ike. Oh gitu. Oke. Sekarang masih kecil kah Bu Ike? Kayaknya saya udah teriak loh Bu. Pak Alvan dengar enggak Pak Alvan? Pak Makbul? Sudah merdu suaranya. Dia tidak dengar, Bu. Tidak dengar, maaf nih. Pak Mapul bisa dengar loh. Oh. Kurang keras Bu. Bu teriak. Iya dengar tapi pelan gitu, Bu. Nah. Bu Tika bisik aja saya sudah ngerti kok. Oke, baik. Terima kasih yang terhormat Pak Alvan selaku Karprodi, Pak Makbul selaku tim pengembang PPG Kemendikbud, tim pengembang PPG, serta seluruh mahasiswa yang hadir pada hari ini. Sebetulnya apa yang ingin saya sampaikan tidak banyak, Bapak Ibu. Saya sebetulnya ingin melakukan koordinasi dengan setiap kelas. Jadi mungkin ini yang sekarang sedang raise hand, minta tolong untuk di lower hand dulu. Kemudian saya mohon izin untuk semua ketua kelas yang hari ini hadir untuk bisa raise hand dan nanti akan akan kami jadikan co-host dan kami akan melakukan diskusi terkait mengenai persiapan pameran begitu. Jadi seperti yang sudah disampaikan di awal bahwa kegiatan pelaksanaan seminar ini, mohon maaf, pameran ini akan dilaksanakan pada tanggal 22 Juni. Nah, nanti pada tanggal 21 Juni mahasiswa sudah bisa mulai mendekor stand ya. Sekali lagi mohon bantuannya untuk setiap ketua kelas untuk raise hand ya, atau perwakilan dari setiap kelasnya. Kemudian nanti setiap kelas itu akan diberikan satu stand dengan ukuran 3x3, berarti ada 34 stand pameran dan saya berharap ada 34 mahasiswa yang raise hand juga pada hari ini. Dan setiap stand nanti akan disiapkan meja, kursi, dan stop kontak. Kemudian karena kegiatan ini akan dilaksanakan oleh sekitar 884 mahasiswa, maka kami berharap ada partisipasi dari mahasiswa terkait mengenai kegiatan pameran ini. Sehingga nanti kami mohon dari 34 perwakilan mahasiswa nanti bisa raise hand, kemudian nanti setelah acara ini selesai kita akan bertemu dan diskusi sebentar saja terkait mengenai persiapan pameran. Karena kami nanti akan meminta perwakilan mahasiswa untuk menyiapkan MC
terkait bahwa nanti karena pembukaan akan dilaksanakan di aula lantai 9, kemudian nanti ruang pameran akan dilaksanakan di parkiran ya. Dan nanti tentunya seperti yang sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya bahwa akan ada apresiasi untuk baik kostum terbaik dan produk terbaik, sehingga kami berharap setiap kelas sudah menyiapkannya. Dan nanti pada saat kegiatan setelah ada pembukaan di aula, di ruang pameran nanti setiap kelas akan diberi waktu untuk presentasi produknya 10 menit. Ya, dan nanti kami juga akan minta mahasiswa menyiapkan hiburan per kelasnya. Dan nanti ada panggung ukuran 4x6 yang akan dipakai oleh mahasiswa untuk untuk hiburan ya sampai kegiatan pameran selesai. Insya Allah pameran akan diselenggarakan mulai dari pukul 7 pagi persiapan sampai nanti diselesai sekitar pukul 3:30 atau pukul 4 sore seperti itu. Mungkin itu Bu Ike yang ingin disampaikan terkait mengenai persiapan seminar. Sekali lagi kami mohon mahasiswa yang merasa ketua kelas dimohon untuk raise hand karena nanti oleh Mas Dedi akan dijadikan co-host, kemudian nanti kita akan diskusi setelah kegiatan ini selesai. Begitu Bu Ike, terima kasih. Mungkin Pak Alvan atau Pak Slamet ada tambahan sebelum saya menutup. Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, saya serahkan kembali kepada Bu Ike. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga sepertinya hari Minggu sudah dijelaskan rinci ya. Ini sekarang kita fokus ke teknis ya, teman-teman. Silahkan ketua kelas untuk raise hand. Ya, mana ya ketua kelasnya ini? Kok nggak ada yang raise hand, Bu? Ada Ada kok ya? Bu Ike, Oh, ada maaf. 28 yang raise hand, masih kurang 6 lagi raise hand. Tapi tidak apa-apa Bu Ike, nanti mungkin yang lain menyusul kalau kegiatan sudah selesai, tidak apa-apa boleh diakhiri karena nanti dengan ketua kelasnya beda lagi. Iya. Oke. Mungkin langsung saja ya Bu Tika. Saya rasa tidak perlu tanya jawab ya, atau masih dibuka tanya jawab, atau diwakilkan ketua kelas saja nanti mungkin ya. Diwakilkan ketua kelas saja Bu. Oke, seperti itu teman-teman sekalian. Jadi itu tadi terkait UKPPG dipersiapkan dengan baik. Jangan lupa ini seminar dan proyek kepemimpinan juga sesuatu hal yang harus dipersiapkan dengan baik karena itu salah satu syarat untuk bisa mengikuti UKPPG. Jadi jangan dianggap alas pokoknya gugur kewajiban, jangan ya. Karena kita pun akan menilai. Kalau nilainya di bawah 70 ya nggak bisa ikut UKPPG. Oke, baik. Untuk yang lainnya bisa live atau gimana? Ini boleh kecuali ketua kelas, jangan. Oh, baik. Mungkin itu ya, teman-teman tahu semuanya. Tadi mungkin ada yang bilang UN sukanya dada dan seterusnya. Itu bukan UM-nya ya, tapi memang strategi seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang bukan ketua kelas bisa meninggalkan. Tinggal ketua kelasnya yang di Zoom. Ya. Bu Ike mau menutup. Saya izin juga ya. Oh, nggih, matur nuwun Pak Mabul. Maaf. Nuwun Pak Mabul. Terima kasih Pak Mabul, kapan-kapan mampir. Sering-sering mampir. Mampir kemana? Ke hotel. Connect ini sih. Hari Jumat. Oke. Pak Alvan, sekali-kali Pak Mabul diundang Pak Alvan. Oke, terima kasih. Oke, baik. Sudah sepertinya ya kita mulai saja ya. Bu Ike. Ya, lanjutkan. Baik, teman-teman semua, ini ada berapa ya yang raise hand ya? 26. Berarti sekitar ada 8 mahasiswa yang belum raise hand dari perwakilan setiap kelasnya. Baik, Bapak Ibu, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah. Baik, sepertinya Bapak Ibu di sini semua semangat ya. Semangat karena jadwalnya padat merayap ya. Mulai dari Ya, Bu. kegiatan seminar PPG tanggal 19 sampai 21. Tadi banyak yang bertanya, mana jadwal seminarnya, sedang proses ya, sedang proses. Insya Allah akan segera disebarkan kepada teman-teman semua. Sabar, sedang proses. Kemudian setelah tanggal 19 sampai 21 itu dilaksanakan seminar PPG, tenang cuma 30 menit per mahasiswa ya, tidak lama. Jadi nanti kalian tidak akan tidak akan 3 hari full, sehingga kalian bisa bagi-bagi waktu antara persiapan video UKIN dan juga pameran proyek kepemimpinan. Nah, pameran proyek kepemimpinan ini tentunya karena ini merupakan tugasnya kalian semua di sini sebetulnya kepada mendampingi kalian, sehingga kami membutuhkan kepanitiaan dari mahasiswa begitu ya. Nah, karena kalau kemahasiswaannya nanti siapa, silakan tunjuk setiap kelas untuk menunjuk ketua menjadi panitia agak sulit, sehingga kami meminta setiap kelas untuk menjadi perwakilan ketua kelasnya menjadi panitia. Dan nanti silahkan kalau ketua kelasnya mau mendelegasikan temannya jadi panitia ya dipersilahkan. Sehingga untuk yang sekarang saya minta mungkin salah satu peserta dari sini ada yang bisa membuatkan grup WA untuk memudahkan memudahkan diskusi kita. Silahkan mungkin bisa di kolom chat sehingga nanti kita semua bisa bergabung di situ, karena ternyata setelah saya tanya tidak ada ketua angkatan ya di sini ya, sehingga sulit untuk berkomunikasi, sehingga mau tidak mau komunikasinya dengan ketua kelas. Nah, dari setiap kelas ini tolong disiapkan terkait mengenai hiburan. Kami meminta setiap kelas nanti menyiapkan satu hiburan, entah bentuknya apapun, mau puisi, mau menyanyi, mau apapun, yang pasti nanti kami akan menyiapkan panggung dengan ukuran 4x6 di situ. Nah, kemudian kami juga nanti akan minta dari satu angkatan ini yang bisa menjadi MC. MC untuk kegiatan formal di aula dan juga MC untuk di ruang pameran. Ya, ruang pamerannya nanti di parkiran begitu. Dan nanti setiap kelas juga akan kami minta untuk presentasi produk 10 menit. Bu, satu kelas itu kan banyak, Bu. Ada 5 kelompok, ada yang 3 kelompok. Presentasi seperti apa? Presentasi secara umum di kelas, di stand kalian itu ada produk apa, sehingga waktunya hanya 10 menit. Nah, karena ada MC, nanti di sini akan ada seksi acaranya, sehingga nanti terkait mengenai kegiatannya, urutannya siapa dulu dan bagaimana, itu akan ditentukan setelah MC-nya kita peroleh, begitu. Silahkan mungkin ada saran atau masukan dari teman-teman di sini, dipersilahkan. Gimana teman-teman? Silahkan, atau mungkin ada yang bisa bantu untuk buatkan grup chat dulu supaya nanti teman-teman di sini bisa bergabung. Pak Alvan kalau mau meninggalkan monggo, Pak Alvan, takut ada kegiatan lain monggo. Oke, silahkan teman-teman di sini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Iya, izin bertanya, Bu. Iya. Tadi itu kan stand-nya ada 34 ya? Iya, karena ada 34 kelas kan. Terus 34 itu dibagi di aula sama di ruang pameran gitu. Bukan, Bu, ya? jadi nanti kegiatannya itu pembukaan. Ya, sebentar, pelan-pelan Bu, pelan-pelan Bu. Suaranya rada putus-putus. Ya, jadi pembukaan di aula, pembukaan saja. Kemudian nanti semua stand ada di parkiran. Semua stand di parkiran. Jadi tidak ada stand di aula, semua di satu tempat di parkiran, semua stand. Dan nanti ada satu panggung juga di situ. Begitu Pak Bagus. ya. Berarti tempatnya di parkiran. Nah, Betul. itu ada ini enggak, Bu, apa kayak denahnya gitu? Bahwa di stand 1 ini miliknya kelas ini, stand 2 ini miliknya kelas ini, kayak gitu-gitu. Nah, apakah sudah ada denah? Nah, itulah sebetulnya
tujuan mengajak Bapak Ibu semua di sini bertemu karena nanti akan diundi. Jadi nanti siapa yang ada di posisi ini itu tidak berurutan begitu. Jadi nanti kita akan melakukan pengundian. Untuk denahnya nanti akan di-share ketika grup terbentuk. Ada yang bisa bantukah membuatkan grup? Ya Bu, saya buatkan Bu sebentar. Ya, terima kasih Bu Silvi. Nanti tolong di-share di chat. Iya, terima kasih Bu. Bergabung. Ya, terima kasih juga Pak. Bu, saya mau bertanya. Oke, silakan Pak Zundi. Siapa ini? Pak Zundi. Iya, iya, Pak betul. Yusuf? Ya, Zundi. gimana Pak Zundi? Bu, besok itu ada backdrop-nya enggak, Bu? Atau buat apa namanya? Itu hanya meja, oler sama kursi aja, ataukah ada backdrop-nya di setiap stand? Jadi buat untuk menghias mungkin, Bu. Ada enggak? Selamat bisa bantu jawab kah? Untuk setiap stand kita hanya menyediakan satu stand tenda, kemudian meja kursi. Setiap stand nanti akan diberikan 3 meja dan kursi. Kursi kalau nggak salah berarti kursinya kalau nggak salah dua atau berapa ya? Atau 3 mungkin kalau nggak salah 3 kursi juga. Mejanya 3 di setiap stand itu. Nah, jadi kalau misalnya mau menghias dengan backdrop atau apa ya berarti mahasiswa menyiapkan sendiri seperti itu. Oh, berarti untuk backdrop-nya nggak ada ya, Bapak? Maksudnya cuma disediakan tenda, meja, Ya. kursi, sama oler aja ya? Maksudnya Ya, kosongan aja gitu, Pak ya? Ya, sama apa saluran listrik nanti kita sudah instalasi semua. Oh iya, baik. Untuk waktu hiburannya berapa lama, Bapak itu? Nah, itu yang nanti kita akan diskusikan. Tergantung nanti setiap kelas akan menyiapkan hiburan apa. Jadi begini kan rencananya sampai pukul 9 pagi, pukul 7 sampai pukul sekitar setengah 10-an itu di aula pembukaan. Setelah itu turun ke bawah kan ya. Setelah turun ke bawah, rektor melakukan peresmian, potong pita, kemudian mulai di pameran. Pada saat pameran, ingat kalian tetap harus melaksanakan ujian sebetulnya ya. Ujiannya seperti apa? Ujian proyek. Sudah pernah saya sampaikan bahwa ujian proyek itu di mana nanti kalian akan mempresentasikan dulu produknya kalian di depan DPP dan instruktur. Itu kalian hanya di stand saja presentasinya ya. Presentasinya di stand. Kemudian setelah itu ada tanya jawab. Nah, pada saat proses seperti ini kan nanti mungkin ada MC-nya nih ya, bukan mungkin, harus ada MC-nya. Harus ada MC-nya dari mahasiswa. Pada saat sedang ditanya oleh DPP, MC-nya turun, jangan menjadi MC. Nah, jadi pada saat proses itu, ketika DPP dan instrukturnya belum ada, mungkin nanti hiburannya yang sedang tidak ditanya. Tapi kalau misalnya semua pada saat itu, insya Allah DPP dan instruktur sampai pukul 12 itu semua diuji, maka hiburan mulai siang, setelah pukul 12 siang. Begitu. Nah, itu yang nanti akan kita rancang bersama, nanti mungkin makanya kami mohon dibentuk terkait mengenai siapa yang seksi acaranya, kemudian yang nanti menjadi MC dan sebagainya, begitu. Ya, Mungkin ada lagi yang mau bertanya atau memberikan saran, kami terbuka sekali, silahkan. Ini raise hand yang tadi atau udah yang baru ya? Mau nanya Bu, saya boleh. ini Bu. Ya, saya boleh bertanya enggak Bu? Boleh, silakan. Oh ya, maaf ya. Saya Anugrah dari Dunia 1. Ya. Anugrah. Ya, berkaitan dengan stand untuk pameran, sebenarnya kan itu per kelas ya. Untuk per kelas kan disiapkan 1. Berarti apakah memang itu nanti di dalam satu stand itu ada berapa kelompok gitu ya Bu? Kami sebenarnya juga bingung untuk natanya itu bagaimana gitu Bu. Karena kan juga kami rasa pun juga kurang ideal Bu ya. Di satu sisi ada kelompok yang ada kelas yang memang 2 kelompok seperti kelas saya, tapi di satu sisi juga ada kelas yang memang lebih dari 2 kelompok. Itu untuk nyikapinya bagaimana gitu ya? Gitu. Nah, di situ adalah kami ini adalah apa ya? Dituntut kreativitas kalian untuk bagaimana kami menyediakan satu stand, kemudian setelah itu kalian bagaimana mengaturnya, karena kami menyediakan 3 meja,
3 meja itu monggo diatur sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan produk-produk dari kelas tersebut. Begitu Pak Anugrah Oh iya. jawabannya. Kemudian yang pasti nanti kan yang menilai adalah DPP dan instruktur ya. Ya, Bu. DPP-nya adalah dosennya kalian sendiri dan ada instrukturnya dari guru. Itu yang akan menilai sehingga nanti ya pinter-pinternya kalian, kreativitasnya kalian dituntut untuk mengatur sedemikian rupa sehingga bisa menampilkan yang terbaik. Begitu Pak Anugrah. Oh iya. Ya, Bu, saya ada pertanyaan lagi nih. Mungkin yang bisa kita renungkan bersama ya. Untuk tempatnya kan besok itu kita pamerannya di parkiran ya, Bu. Di daerah, kita bisa katakan daerah outdoor gitu ya, Bu ya. Nah, apakah memang mungkin kan ya, Bu, untuk di situ kita mungkin untuk melakukan dekorasi ya, karena berhubung mungkin ya dari kami juga beberapa teman juga mempertimbangkan di sana kan anginnya juga cukup kencang ya, Bu ya. Jadi begitu. Apakah memang opsi parkiran itu sebagai satu opsi final untuk lokasi kita melaksanakan pameran ya. Karena memang melihat kondisinya ini kan nanti dibuat untuk kita menyajikan sesuatu ya, Bu ya, dan kita pastinya akan menaruh sesuatu juga gitu nanti. Apakah memungkinkan karena berhubung anginnya juga kita nggak tahu gitu. Bagaimana, Bu? Pak Slamet bisa bantu jawab. Jadi ini adalah opsi final karena sebelumnya kita sudah memikirkan sebenarnya kita ingin dilakukan di Geraha Cakrawala, tapi memang pada tanggal itu Geraha Cakrawala digunakan untuk kegiatan yang lain. Maka dari itu kita antisipasi dengan menyediakan tenda, dan tenda yang digunakan itu nanti adalah yang kanan kiri belakang itu tercover. Jadi yang terbuka itu hanya dari sisi depan saja seperti itu. Kayak tenda ini ya Pak Slamet, tenda yang ada di pameran-pameran Ya, yang stand-stand pameran itu biasanya itu. yang kayak karnaval, jadi cuma satu-satu gitu ya Pak Slamet ya. Ya, bukan tenda ya, dan yang ukurannya 3x3 ya. Jadi saya pikir cukup kalau nanti di manage untuk misalnya yang kelas lebih dari 2 kelompok itu dengan kreativitas teman-teman PPG ini pasti bisa manage dengan baik. Ya, terima kasih. Iya. Mungkin ada lagi. Bisa usul Saya, mungkin Ibu. idenya ada dibentuk kepanitiaannya. Nanti kalau di grup WA itu takutnya ya ujur-ujuran lagi. Ujuran apa ya biasanya? Oke. Baik, kalau begitu ini tidak ada ketua angkatan ya di sini ya? Belum ada, Bu. Oke. Atau ada yang bersedia untuk menjadi ketua angkatan? Bagus. Oh iya. Bagus. Oke, baik kalau Jangan, begitu, Bu, Edgar aja, Bu. Edgar tadi katanya bersedia gitu. Dia cerita sama saya gitu. Orang nih. Pak Slamet tolong ditunjuk Pak Slamet, yang pasti kalau ketua itu cocoknya laki-laki. Ya, udah itu paling penting. Ya, tadi Pak Bagus dan Pak siapa tadi itu? Pak Bagus aja. Edgar. Ketua dan wakilnya itu kan sudah juga dibantu kan biar ada. Baik. Oke, baik ya. Mohon maaf, Bu. Sekali lagi, Bu. Jangan saya, Bu. Maaf. Saya juga yang lain aja, Bu. Nggak apa-apa. Ya. Cuma sehari Ya, aja. nggak apa-apa, Bu. Maaf. Yang lain aja, Bu. Ya, yang lain aja. Biar hasilnya bagus harus Pak Bagus, betul. Jangan gitu, Bu. Oke. Bu Lain aja, Silvi, teman-teman. apa sudah dibuatkan kolom flooring? Udah, Bu. Maksudnya apa? Flooring, maksudnya gimana? Flooring. Bu. Flooring itu Bu yang dibuat di bawah itu Bu, apa kayak enggak langsung. Kalau tidak salah disediakan karpet ya dari tim satu set full kok, satu set Ada, maksudnya ada kayak geladak ya, bisa dibilang kayak geladaknya itu ada ya Pak? Oh, kalau geladak saya konfirmasi dulu, tapi kelihatannya sudah ada. Nanti saya informasikan di grup saja ya kalau yang itu. Oh, untuk mejanya itu dapat 3 ya Pak ya, dan ukurannya tiga. Berapa Pak? Kalau ukuran pastinya tidak tahu, tapi dapat 3 yang jelas. Meja, panjang. Rencananya meja yang itu Pak Slamet yang di lantai 9 rencananya. Enggak, mejanya dari tim dari mungkin mejanya atau kursinya bisa di-share gitu gambarnya. Biar kami bisa membayangkan gitu, Pak. Oh ya, nanti saya mintakan dulu ke pihak ya yang menyewakan itu. Yang paling penting adalah grupnya dulu terbentuk. Grupnya sudah dibentuk, Bu. Sudah, saya kirim linknya di chat Bu Tika. Sama ini saya mau nyatet
untuk yang Udah. dibutuhkan atau dipersiapkan panitia apa saja? Nanti Oke, bisa saya baik Bu bicarakan Sylvie dengan jadi teman-teman. sekretaris ya. Oke, jadi ketuanya Pak Bagus, wakil ketuanya Pak Egar, sekretarisnya Bu Sylvie. Untuk seksi-seksi yang lainnya, sepertinya nanti kita bentuk di grup saja ya Bapak Ibu, supaya mempermudah, karena kalau sekarang mau difinalkan, nanti waktunya habis dan harus sholat ya Bapak Ibu. Sudah masuk semua belum Bu Sylvie yang ada di grup ini teman-teman? Bentar saya cek. Tolong Ketika ya, saya ketua invite ya, kelas. Bu. Ya, terima kasih Bu Sylvie. Teman-teman tolong bergabung ya. Pak Slamet juga tolong nanti bergabung di situ. Oke. Baik, kalau begitu Alhamdulillah sudah ada pencerahan setidaknya ya Pak Slamet. Ini Pak Anugrah, Pak Moh Ali, dan Pak Gulam masih raise hand? Oh iya, maaf Bu, maaf. Oh iya Bu, maaf. Pak Ya, Gulam? terima Oh, kasih. sudah semua. Oke, baik. Boleh Baik, bertanya Bu, satu lagi. Boleh Pak Nggih. Lenovo. Aduh, ini jual merek ya. Nggih, apa namanya? Ini saya bingung membaca PPT yang terbaru tadi yang Ibu tampilkan persiapan itu kan ada presentasi kelas dengan durasi 10 menit. Tapi di PPT yang kemarin itu presentasi kelompok dengan durasi 10 menit juga. Jadi apakah ada 2 presentasi atau seperti apa Ibu? Oke, baik. Kalau begitu saya luruskan kembali. Jadi begini, ketika pada saat kan ada panggung, ada stand ya. Setiap stand itu nanti itu kan DPP sama instruktur akan mendatangi setiap stand. Ketika DPP dan instruktur datang ke setiap stand, itu kalian presentasi dulu di situ sekitar 5-10 menit, kemudian nanti ada sesi tanya jawab. Nah, lalu yang persiapan apa bedanya? Ini untuk di panggung. Jadi kayak kalian itu ingin menarik, ayo datang ke stand saya ada ini begitu. Jadi Promosi. kalau ini promosi, betul sekali. Jadi kalau yang presentasi produk di panggung itu promosi standnya kalian, karena kami berharap nanti yang akan datang ke dalam pameran akademik bukan hanya mahasiswa PPG tapi juga ada mahasiswa reguler. Kenapa? Karena pada saat itu sedang semester pendek dan insya Allah ada mahasiswa reguler ya. Nah, kalau yang presentasi prosedur pelaksanaan ini adalah presentasi ketika pada saat ketemu DPP sama instruktur di stand, bukan di panggung. Begitu Pak Lenovo, bisa dipahami? Halo? Oke, Bu. Sama itu apa namanya? Ini pertanyaan dari teman-teman saya karena kemarin kan ada kelompok yang jumlahnya 3 orang, jadi kami gabungkan dengan kelompok lain sehingga jumlahnya ada lebih dari 5 orang. Itu nanti ketika presentasi apakah mereka tetap jadi satu kelompok ataukah dipecah lagi sesuai dengan kelompok awal seperti itu? Oke. Ini presentasi yang di mana Mas? Di Pak di Lenovo stand panggung masing-masing. atau di stand? Kalau stand masing-masing itu nanti yang menentukan presentasi dan kelompoknya tergantung DPP dan instruktur. Jadi kami di situ sudah angkat tangan karena di situ sudah wewenangnya DPP sama instruktur kalau sudah di stand. Begitu Pak Lenovo? Oke, terima kasih. Kelompoknya nanti monggo konsultasikan dengan DPP. Jadi mungkin sedikit nambah Ibu Tika. Ya, Jadi misalnya DPP dan instruktur nanti ke stand masing-masing kan pasti akan menanyai tentang produknya masing-masing. Jadi ketika produknya apa yang ditanya ya kelompok itu yang berwenang untuk apa istilahnya menjelaskan atau apa seperti itu. Oke, nanti siapa yang presentasi, siapa yang menjawab, monggo itu kalian yang membagi-bagi tugas. Karena nanti yang kan DPP sama instruktur. Jadi intinya itu setiap kelompok ada perwakilan untuk menjelaskan yang tetap stay di stand masing-masing seperti itu kan Bu? Ya, bukan hanya perwakilan, kalau di stand ya semua ya, kecuali nanti soalnya kan itu terkait dengan DPP sama instruktur. Nanti kalau misalkan pada saat pada saat DPP sama instrukturnya belum datang ke stand, nah itu bisa bagi-bagi siapa yang hiburan di panggung, kemudian siapa yang nanti yang menjelaskan terkait produk. Untuk produk, presentasi produk di panggung itu nggak usah satu kelas maju, tidak, perwakilan saja menceritakan di stand kami ada apa gitu. Baik Bu Tika. Saya Ibu. Ya silakan Pak Gafiruna. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Gafiruna Al-Aziz dari Ketua Kelas PGSD 1. Ya, gimana Pak?
hanya memberikan gambaran saja Ibu, bahwasannya dosen pengampu proyek DPP. kepemimpinan, DPP saya itu sudah membayangkan bahwa setiap stand kalau diisi 30 mahasiswa satu kelas itu tidak akan cukup. Nah, beliau menyarankan dan kami juga menyepakati di kelas kami, karena di kelas kami ada 3 kelompok besar. Jadi ketika DPP hadir di stand kami, maka kelompok 1 yang presentasi di stand tersebut dengan waktu 30 menit. Kelompok 2 dan 3 itu menunggu, dan mungkin kalau ada penampilan atau tentang presentasi yang 10 menit di panggung, kita bisa hadir di sana. Kemudian setelah 30 menit, baru kelompok 2 menjelaskan di stand tersebut, dan kelompok 1 meninggalkan di stand tersebut, sampai 3 kelompok yang lainnya itu selesai presentasi. Setelah semuanya selesai presentasi, baru nanti stand itu akan diisi acara oleh teman-teman kelas yang sudah kami persiapkan. Begitu, atau mungkin itu saran untuk teman-teman yang masih kebingungan ya. Jadi karena kita tidak mungkin ketika kita standby di sana satu kelas 30 mahasiswa dengan satu stand ukuran 3x3. Mungkin itu lebih fleksibelnya. Mungkin itu Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Gafiruna. Ya, itu secara teknis itu memang untuk teknis presentasi di stand. Silakan Bapak Ibu semua di sini sebetulnya bisa konsultasi dengan DPP-nya masing-masing mau seperti apa begitu. Tadi saran yang disampaikan oleh Pak Gafiruna mungkin bisa jadi bahan pemikiran untuk teman-teman yang lain begitu. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau memberikan saran sebelum nanti kita diskusi di grup. Mohon izin tanya, boleh Bu? Ya, silakan Pak Gulam. Ini di kelas kami itu ada teman yang tidak memungkinkan untuk mengikuti kegiatan pameran dikarenakan hamil, kecelakaan gitu Bu ya. Nah itu untuk teknis, misalkan untuk perizinannya itu mengurusnya langsung ke DPL atau ke siapa Bu ya? Oke, kalau untuk itu silakan diurus langsung ke DPP ya, karena ini berkaitan dengan mata kuliah ya. Jadi nanti monggo langsung komunikasi dengan DPP-nya. Baik, terima kasih Bu. Ya. Ibu saran Karena lagi. tahu saya juga ada yang sedang hamil ya, dan saya dengar katanya mau melahirkan di bulan Juli. Itu juga silakan nanti dikonsultasikan dengan DPP-nya masing-masing seperti itu. Ya, silakan. Bu. Tadi siapa yang mau? Ibu saran untuk penampilan per kelas itu sebaiknya dimaksimalkan dalam ini Bu, dalam waktunya atau 10 menit sampai 15 menit. Takutnya kalau misalkan penampilan itu dikembalikan durasinya kepada setiap siswa, takutnya mahasiswa ada yang menampilkan teater selama 1 jam Bu. Nggak apa-apa. Takutnya seperti itu. Oh, nggak apa-apa ya? Ya jangan Bu, kalau nanti tergantung sama acaranya ya. Ada ya, kayaknya nggak mungkin deh Pak Gafiruna dengan beban tugas kalian yang sungguh sangat banyak sekali ya. Tapi ya mungkin saja ya. Oke, nanti kita sepakati kalau begitu sekarang. Kita sepakati berapa menit kira-kira teman-teman untuk sesi acara. Kira-kira butuh berapa menit hiburan dari setiap kelas. Ayo kita sepakati. 5 menit. Sedikit sekali. 15 Bu. 15 itu ya. 5 sampai 15 menit begitu ya, setiap kelas 5 sampai 15 menit begitu. Satu lagu itu berapa menit ya Pak Slamet? Ya, sekitar 5 menit. 5-7 menit. Oke, baik, kalau begitu 5 sampai persiapan 15 ya 10 menit ya. Nanti biasa. mungkin bisa jadi bahan nih siapa yang jadi seksi acara ya, dan MC-nya. MC seksi acara itu tidak harus dari teman-teman kalian, dari teman-teman yang jadi ketua kelas. Kalau misalkan mungkin di kelas kalian ada yang, ini ahlinya MC ini ada, itu boleh dijadikan jadi MC-nya gitu. Jadi tidak harus kalian yang ada di sini yang jadi MC-nya. Tapi kalian di sini mengkoordinir kelas dan juga menginfokan mungkin kalau ada yang saran-saran terkait mengenai MC-nya siapa, yang kegiatan formal dan yang di hiburan di lantai bawah, atau mau mengajukan diri sebagai MC juga dengan senang hati begitu ya. Sepertinya Mas Gafiruna tadi cocok itu bisa jadi MC. Oh, boleh. Mohon maaf Pak.
begini, mungkin untuk MC saya sarankan dari eksternal saja, Pak. Takutnya ketika saya MC itu dipanggil untuk presentasi dan nanti kalau Nah, saya begini, tidak makanya perlu presentasi, dua. nilai saya Makanya, kosong. makanya Betul, ada betul. dua. MC-nya itu dua, satu laki-laki, satu perempuan, dan pastikan jangan di kelas yang sama begitu. Jadi Kalau ketika lagi, saya ya biasa kita mesti MC, Bu. Saya sebetulnya biasa MC, tapi nanti kelas saya siapa yang presentasi? Gitu, Bu. ya nggak apa-apa Bu Silvi. Jadi begini Bapak Ibu semuanya, ini Berarti sudah sebetulnya kan acara terpecahkan ini Bu kita. Silvi dan Pak Sudah. Hafiruna Ya, bisa itu. sudah sip, aman. Jadi sebetulnya, tapi masih MC formal sama MC yang di bawah bedakan loh Pak. Soalnya kalau sama Ya. nanti beda ininya. Nah, jadi sebetulnya begini, ini kan acara dari kita dan untuk kita ya. Insya Allah kalaupun kalian nanti pada saat sedang diuji itu insya Allah paling ditinggal sekitar 30 menit ya. Nah, sekitar ditinggal 30 menit itu apa saja yang bisa dilakukan? Mungkin kita cuma setel musik saja atau mungkin ada hiburan dari yang lain yang sudah siap, yang sedang free itu mengisi begitu. Jadi intinya karena ini acara dari kita dan untuk kita, jadi sebetulnya fleksibel saja, jangan jadi dianggap beban. Nanti saya nggak bisa ketika saya lagi di tes siapa MC-nya. Nah, kalian bisa mengakalinya dengan menampilkan Ya. musik atau hiburan teman-teman. Jadi fleksibel saja karena ini acaranya dari kita dan untuk kita begitu. Baik Bu, Ya, saya itu siap, untuk saya siap. hiburan. Tapi saya di informal saja ya Bu. Oke, baik di bawah berarti ya, Ya, Mas di bawah. Gafiruna ya. Oke, sip. Saya Sama Bu ngikut, Bu, Silvi. di mana aja, oke. Sama Bu Silvi. Berarti di Saya bawah juga Bu Silvi. kebetulan secara chemistry sudah dapat. Apa? Ya, Bu, bisa kalau jadi tandeman MC, MC ya kayaknya. LMS, Bu, kalau jadi MC, Dapet jodoh LMS-nya juga auto ya Pak hijau nggak, Bu? Slamet. Saya udah ibu-ibu, Bu. Oh, baiklah. Ya emang kenapa kalau udah ibu-ibu? Oh Ya, kita chemistry kan udah ibu-ibu. ibu-ibu dengan anak mungkin ya. Ya Allah. Bu Baiklah, Tika, oke, siapa sudah tahu terdengar. nanti kalau MC kita LMS-nya auto hijau. Oh, ya Allah. Gak Model bahaya, banget Pak tak? Slamet gimana? Yang pasti nanti insya Allah kalau dihadiri Pak Rektor kan bangga ini mahasiswa PP gitu bisa. Ya, ini insya Allah nanti diresmikannya oleh Pak Rektor langsung ya. Oke, kemudian untuk yang formal, monggo dibantu dicarikan idenya siapa yang bisa menjadi MC formal di atas. Insya Allah tidak lama kalau MC formal, hanya dari pukul 7 sampai sekitar pukul 9-an. Yang agak lama itu yang non formal ya. Pak Gafiruna sama Bu Silvi ya, semangat. Oke, mungkin ada lagi yang mau didiskusikan atau ada yang ingin memberikan saran? Sekali lagi ini acara untuk kita dan dari kita ya, sehingga kami berharap partisipasinya dari teman-teman semua. Oleh karena itu kami melibatkan mahasiswa supaya kalian merasa bahwa ini adalah acara kita. Jadi kalian merasa apa ya, hitung-hitung hiburan gitu ya di tengah-tengah kepenatan kalian seminar. Terus udah gitu buat video ya, kemudian dilanjut lagi nanti bela negara, tambah pramuka, wah makin ya. Oke, ada lagi mungkin yang ingin disampaikan teman-teman? Ya betul, Pak Davi, insya Allah seperti tenda pameran job, insya Allah seperti itu. Warnanya putih ya Pak Slamet ya, yang putih-putih itu kan ya Pak, yang Ya, cantik putih. ya tendanya. Oh iya, selain tenda, maaf,